Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat beliau Bapak Zainal Arif Pujiwantoro MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fikih munakahat dan mawaris, serta yang saya hormati teman-teman semua semester 4 yang sedang menonton video ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan beraktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Di sini saya selaku moderator bersama rekan saya Mas Ahmad Solihuddin akan menyampaikan materi yang berjudul Metode Perhitungan Harta Warisan. Yang pertama, apa itu waris? Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya. Waris berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal. Sedangkan warisan berarti pusaka atau peninggalan. Yang selanjutnya, warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan atau mawaris orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Saat ini, hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia ada 3, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam atau ilmu faraid, dan hukum waris perdata. Selanjutnya di sini ada pedoman perhitungan harta warisan. Yang pertama ada isabatul furud atau ketentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu menentukan siapa yang berhak menerima ahli waris. Yang kedua, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris dan siapa yang berhak menjadi ashabah. Nah, ini akan diterangkan nanti pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya asal masalah dan cara perhitungannya. Tentu saja nanti kita akan mempelajari cara perhitungannya seperti apa dan penyelesaian kasus waris. Nah, selanjutnya dalam pembagian warisan, asal masalah adalah satu hal yang mesti ada untuk bisa menentukan bagian atau siham masing-masing ahli waris dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Para ulama faraid menyepakati bahwa dalam pembagian warisan ada 7 macam asal masalah yang dihasilkan dari 6 bagian pasti yang telah ditentukan. Bilangan tersebut adalah bilangan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ketujuh asal masalah ini digunakan apabila dalam pembagian warisan, ahli warisnya terdapat orang yang memiliki bagian pasti atau dawil furud. Selanjutnya yaitu asal masalah. 7 asal masalah menurut penjelasan Dr. Mustafa Al-Hin. Yang pertama, setiap masalah waris yang ada bagian pasti, 1/6 atau 1/6 dan sisa, atau 1/6 dengan setengah, 1/3, dan 2/3, maka asal masalahnya adalah 6. Yang kedua, bila ada pembagian warisan, ada bagian pasti setengah dan 1/3, maka asal masalahnya 6.
Yang ketiga, setiap masalah waris yang terdiri dari bagian pasti seperempat dan seperenam, maka asal masalahnya adalah 12. Yang keempat, bila bagian pasti terdiri dari seperempat dengan sepertiga atau 2/3, maka asal masalahnya adalah 12. Yang kelima, setiap masalah waris yang ada bagian 1/8, 1/6, maka asal masalahnya 24. Yang keenam, setiap masalah waris yang ada bagian setengah dan sisa atau bagian setengah dengan setengah, maka asal masalahnya adalah 2. Yang ketujuh, setiap masalah waris yang ada bagian sepertiga dan sisa atau 2/3 dan sisa atau sepertiga dan 2/3, maka masalahnya adalah 3. Yang kedelapan, setiap masalah waris yang ada bagian seperempat dan sisa atau seperempat dan setengah, maka asal masalahnya adalah 4. Yang kesembilan, setiap masalah waris yang ada bagian 1/8 dan sisa atau 1/8 dan setengah, maka asal masalahnya adalah 8. Selanjutnya, kita membahas tentang metode perhitungan pembagian harta warisan. Ada beberapa metode di sini. Nah, yang pertama yaitu metode usul al-masail. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ini yaitu menentukan siapa ahli waris yang termasuk zawi al-arham. Tentu saja kita akan menentukan dulu siapa yang termasuk zawi al-arham. Yang kedua, menentukan siapa ahli waris azab al-furud. Nah, azab al-furudnya. Terus yang ketiga, menentukan siapa ahli waris penerima atau asabah. Selanjutnya, menentukan siapa yang manak mahjub. Selanjutnya, menetapkan bagian tertentu yang diterima masing-masing oleh azab al-furud. Dan metode yang kedua yaitu metode tasih al-masail. Metode tasih al-masail adalah mencari asal masalah yang terkecil agar dapat dihasilkan bagian yang diterima ahli waris tidak berupa angka pecahan. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam metode tasih al-masail yaitu pecahan pada angka yang diterima ahli waris. Yang kedua, pecahan pada bagian yang diterima ahli waris yang terdapat pada lebih dari satu kelompok ahli waris. Selanjutnya, mengetahui jumlah person atau kepala penerima warisan dalam satu kelompok ahli waris. Dan yang selanjutnya, mengetahui bagian yang diterima kelompok tersebut. Yang terakhir, mengalihkan jumlah person dengan bagian yang diterima kelompoknya. Metode yang ketiga yaitu perhitungan faraid. Apabila dalam pembagian warisan ahli warisnya terdiri dari azab al-furud dan ashab as-sabah, yang perlu diperhatikan adalah pertama, menetapkan bagian-bagian masing-masing azab al-furud. Sudah diseleksi di antara mereka yang mahjub. Yang kedua, menentukan ahli waris asabah yang terlebih dahulu berhak mendapat bagian. Yang ketiga, hal lain yang perlu diperhatikan ialah terkadang ahli waris asabah menerima bagian besar, kadang sedikit, bahkan tidak mendapat bagian sama sekali, karena habis diberikan kepada azab al-furud. Perhitungan faraid apabila ahli waris hanya terdiri dari azab al-furud. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, terjadi kekurangan harta apabila furud al-muqaddarah dilaksanakan apa adanya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris perlu dikurangi secara proporsional. Yang kedua, terjadi kelebihan harta karena ahli waris azab al-furud sedikit dan sebagian penerimanya juga sedikit.
Menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa kelebihan harta itu dikembalikan kepada ahli waris. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagian yang diterima ahli waris tepat persis dengan harta warisan yang dibagi. Ya, pembahasan terakhir yaitu adilah. Adilah atau keadilan berasal dari kata adalah yang berarti adil. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia. Ya, itu tadi beberapa teori-teori atau pengertian-pengertian sebelum nanti akan masuk ke dalam contoh kasus penyelesaian dari kasus waris yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Ahmad Solihuddin. Kepada Mas Ahmad Solihuddin dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ayu yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penyelesaian kasus waris. Jadi dalam penyelesaian kasus waris kita harus mengetahui dasar-dasar dari pembagian kasus waris tersebut. Dasar-dasar pembagian kasus waris itu ada 4. Yang pertama ada asal masalah. Asal masalah yaitu menentukan bilangan KPK dari semua bilangan penyebut masing-masing ahli waris. Yang kedua, menentukan adadur ru'us. Adadur ru'us yaitu bilangan kepala. Jadi ketika seorang meninggal itu meninggalkan sebuah harta warisan. Misalkan seorang suami meninggalkan harta sebesar 35 juta rupiah. Itu namanya adadur ru'us. Yang ketiga ada siham. Siham yaitu nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dengan bagian ahli waris. Yang keempat ada majmu siham. Majmu siham yaitu jumlah keseluruhan dari siham. Sebagai contoh kita lihat kasus yang pertama. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Maka perhitungan pembagian warisnya sebagai berikut. Kita lihat pada tabel. Ahli waris itu terdiri dari istri, ibu, dan anak laki-laki. Nah, seorang istri jika ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal dunia, maka seorang istri itu mendapat bagian 1/8 dari harta suaminya. Nah, seorang ibu atau mertua itu mendapatkan 1/6 dari harta seorang laki-laki. Nah, seorang anak laki-laki ini akan
menerima asobah atau sisa dari hasil harta waris yang telah dibagikan kepada istri dan ibunya. Penjelasannya dari tabel di atas yaitu 1/8, 1/6 dan sisa adalah bagian masing-masing ahli waris. Nah, 1/8 dan 1/6 ini sudah menjadi patokan dalam pembagian harta waris menurut Al-Quran. Kemudian angka 24 di atas adalah asal masalah yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh bilangan 8 dan 6 sebagai penyebut dari bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris, istri, dan ibu. Selanjutnya angka 3 dan 4 ini 3, 4, dan 17 ini adalah siham masing-masing ahli waris. Rinciannya sebagai berikut. Angka 3 untuk istri. Dari mana angka 3 ini? Angka 3 ini hasil dari 24 dikali 1/8. Selanjutnya 4 untuk ibu. Angka 4 hasil dari 24 dikali 1/6. Nah, 17 untuk anak laki-laki, sisa dari 24 dikurangi 3 tambah 4. Angka 24 di bawah adalah majmu siham, jumlah dari seluruh siham semua ahli waris, yaitu 3 tambah 4 tambah 17. Kemudian kasus yang kedua, seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan yaitu sejumlah 48 juta. Maka pembagiannya sebagai berikut. Untuk istri untuk istri itu memiliki bagian 1/8. Anak perempuan memiliki bagian setengah. Untuk ibu memiliki bagian 1/6. Untuk paman itu menjadi sisa dari pembagian harta waris oleh istri, anak perempuan, dan ibu. Penjelasannya yaitu yang pertama, asal masalah yaitu 24. Dari mana kita mengetahui angka 24 ini? Jadi kita harus menentukan kelipatan yang bisa dibagi dengan angka 1/8, 1/2, 1/6, yaitu angka 24. Nah, itu namanya asal masalah. Sedangkan istri mendapat bagian 1/8 karena ada anaknya si mayit. 1/8 dikali 24 sama dengan 3, maka sihamnya adalah 3.
Kemudian anak perempuan mendapat bagian setengah karena sendirian dan tidak ada muasib, sihamnya 12. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya ada 4. Paman mendapat bagian sisa, sihamnya 5. Nominal harta yang dikeluarkan atau nominal harta yang ditinggal oleh si mayit itu 48 juta dibagi 24 bagian. Jadi 48 dibagi 24 itu hasilnya 2 juta. Bagian harta masing-masing ahli waris. Yang pertama istri, pembagiannya 3 dikali 2 juta sama dengan 6 juta. Anak perempuan 12 kali 2 juta, hasilnya 24 juta. Sedangkan ibu sihamnya 4 dikali 2 juta, maka ibu mendapatkan 8 juta. Sedangkan paman memiliki bagian sisa yaitu 5, maka 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta. Nah, jumlah itu sudah terbagi menjadi 48 juta. Kasus yang ketiga, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan seorang perempuan sebesar 150 juta. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Seorang suami itu mendapatkan bagian 1/4 dari harta warisnya, sedangkan seorang ibu mendapat bagian 1/6 dari harta waris. Kemudian seorang anak laki-laki mendapatkan sisa. Nah, untuk majmu sihamnya ini ada 12 karena kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari angka 1/4 dan 1/6 itu adalah 12. Maka asal masalahnya itu 12. Seorang suami itu mendapatkan bagian 1/4 karena ada anaknya si mayit yang meninggalkan, dan itu mendapat bagian atau sihamnya 3. Dan ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit dan sihamnya itu 2. Kemudian anak laki-laki mendapat bagian sisa, sihamnya 7. Nominal hartanya itu 150 juta dibagi dengan asal masalahnya itu 12 bagian. Jadi jika dihitung 150 juta dibagi 12, maka masing-masing bagian itu mendapat harta senilai 12.500.000 rupiah. Jadi pembagian harta masing-masing ahli waris oleh seorang suami, penghitungannya nilai siham dikali dengan masing-masing bagian, yaitu 3 dikali 12.500.000, hasilnya itu 37.500.000 rupiah. Sedangkan seorang ibu mendapatkan sihamnya itu 2,
maka dikali 12.500.000 hasilnya 25 juta. Sedangkan anak laki-laki memiliki siham 7 dikali dengan 12.500.000 hasilnya 87.500.000 rupiah. Nah, jumlah bagian ini jika ditambahkan itu harus terbagi habis dengan nilai 150 juta rupiah. Nah, begitulah cara menghitung atau membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang suami atau istri kepada ahli waris. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau orang yang mewarisi, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Di dalam penyelesaian kasus-kasus permasalahan hukum waris ada beberapa metode dalam perhitungan hukum waris dan cara penghitungannya sudah dipaparkan sebelumnya. Baiklah, itulah tentang materi hari ini. Apabila saya banyak kesalahan dalam berkata-kata atau mungkin belum bisa dipahami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 11, yang bertema metode perhitungan harta warisan. Sebelumnya, dari teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan sesuai dengan kesepakatan tadi saat kuliah, boleh ditulis di kertas, dicantumkan di situ. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 11, tentang metode perhitungan harta warisan. Mungkin ada kurangnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.